Kita akan memulai pelajaran kita dan kita akan melihat mengenai siapakah El Elyon. Siapakah El Elyon? Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Yahweh, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Amin. Jadi kalau kita melihat tentang tema hari ini, El Elyon, kita bisa tahu bahwa itu merupakan salah satu dari nama Tuhan. Tuhan. Ya, ya kalau kita lihat bahasa Ibraninya, kata Allah yang kita sering gunakan itu adalah Elohim. Elohim. Dan kata El di depan Elyon itu menunjuk kepada Elohim. Jadi Elohim, Elyon. Di sini um, Allah memiliki beberapa nama dan nama itu merepresentasikan karakter dan pribadinya. Lewat nama itu kita bisa mengenal siapa Allah yang kita percaya, yang kita imani. Baik, siapakah Tuhan kita dan bagaimana Dia mengasihi kita, bagaimana kehendaknya, kita bisa melihat lewat pelajaran hari ini. Ya, secara khususnya kita akan bicara mengenai El Elyon. Siapa Allah yang kita kenal melalui nama El Elyon ini. Kita lihat dulu definisinya. Yang pertama tentang definisi. El itu Allah dan Elyon itu artinya tinggi atau lebih tinggi atau tertinggi atau maha tinggi. Dan kata maha tinggi di sini menunjuk kepada Allah saja. Nah, Elyon ini berasal dari akar kata Allah yang artinya naik atau ditinggikan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Allah sebagai yang tinggi dan yang dimuliakan. Allah sebagai yang tinggi dan yang dimuliakan. Makanya em, ketika kita ketika kita em, memperhatikan memperhatikan di kitab Kejadian 14 ayat 19 ayat 20 bilangan 24 ayat 16 Yesaya 14 ayat 14 di situ berbicara mengenai Allah dan Allah itu adalah yang tinggi yang dimuliakan. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Sudah tidak ada lagi. Karena apa? Dia yang tertinggi. Elyon. Nah, Melkisedek menggambarkan Allah sebagai pencipta atau pemilik. Bayangkan, apakah ada yang lebih tinggi, lebih besar daripada pencipta? Tidak ada kan? Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai El Elyon, kita bisa tahu ini menunjuk kepada satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Ini mengingatkan kita kepada perkataan Yesus di Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga di situ Yesus katakan bahwa inilah hidup kekal itu yaitu engkau yaitu hal mengenal Allah ya, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya. Jadi sangat penting untuk mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang um, benar. Ya, satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain lagi. Nah, sekarang mengenai El Elyon ini, mari kita lihat itu dari konteks sejarah itu seperti apa. Pembacaan hari ini di kejadian pasalnya yang ke-14, di situ membicarakan tentang Abraham mengalahkan 4 raja dan menyelamatkan Lot. Dan kalau kita lihat itu sebagai suatu peristiwa yang menggambarkan bahwa proses Abraham mengalahkan 4 raja dan menyelamatkan Lot itu menggambarkan bagaimana Abraham sedang melindungi dan mengamankan tanah yang Allah janjikan. Jadi Abraham sementara menjaga berkat Tuhan. Jadi um, ketika memperhatikan hal ini, memperhatikan kisah ini, sejarah ini, muncul suatu pertanyaan.
Kenapa tiba-tiba di sini muncul seseorang yang misterius yang bernama Melkisedek? Ya, Melkisedek. Siapa Melkisedek ini? Nah, karena Melkisedek inilah yang memperkenalkan El Elyon. Kenapa? Tadi kita baca. Melkisedek. Siapa dia? Dia adalah imam. Imam dari siapa? Allah yang maha tinggi. El Elyon. Allah yang maha tinggi. Jadi kita perlu mengenal Melkisedek untuk mengenal El Elyon. Jadi yang men, me- menunjukkan El Elyon itu adalah Melkisedek. Atau kita bisa katakan yang memperkenalkan El Elyon adalah Melkisedek, Raja Salem. Ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai Melkisedek ini. Ada yang mengatakan dia imam di tanah Kanaan. Ada juga berkata bahwa oh Melkisedek adalah Sem, anaknya Nuh. Karena Sem masih hidup di zaman itu. Tetapi pendapat-pendapat ini tidak tepat. Melkisedek dia adalah seorang tokoh yang misterius. Dia hanya muncul satu kali, setelah itu hilang. Ya, tidak muncul lagi. Jadi hanya muncul satu kali di Pentatuk, kemudian hanya muncul lagi di kitab Mazmur dalam penglihatan Daud. Lalu kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani menceritakan atau menjelaskan siapa Melkisedek ini. Nah, penulis kitab Ibrani memperkenalkannya seperti apa? Ya, seperti apa dia diperkenalkan? Oke, kita coba ya. Lihat. Jadi Melkisedek yang memperkenalkannya, Abraham kembali dari perang, bertemu dengan Melkisedek yang memperkenalkan El Elyon ini. Pada akhirnya Abraham menerima berkat El Elyon. Nah, jadi penting bagi kita untuk kenal siapa yang memanggil El Elyon. Yang memanggil El Elyon atau yang memperkenalkannya adalah Melkisedek. Melkisedek menurut Ibrani 7 ayat 1 sampai 12 dikatakan begini. Di ayat yang pertama, Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Muncul lagi sini. El Elyon, ya, Imam Allah yang Maha Tinggi. Dalam bahasa Ibrani sudah berbeda, tetapi uh, di bahasa Ibrani itu sama. El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Nah, jadi diperkenalkan bahwa dia adalah Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek adalah, sekali lagi, Melkisedek adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Dan karena dia adalah imam, maka Abraham memberikan persembahan kepadanya. Nah, jika pendapat tadi bahwa Melkisedek adalah salah satu dari imam dari tanah Kanaan, imam di tanah Kanaan, maka ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, maka kita bisa salah paham bahwa loh kok Abraham memberikan imam kepada eh, dewa-dewa Kanaan, ya kan? Nah, maka Melkisedek bukanlah imam di tanah Kanaan, bukan, ya, bukan imam salah satu dari suku Kanaan, tidak seperti itu. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Nah, arti nama Melkisedek, Melkisedek, Zedek atau Zadok. Melki artinya raja, Zedek atau Zadok itu adalah benar. Makanya Melkisedek artinya pertama-tama raja kebenaran. Dia Raja Salem, Shalom, Raja Damai Sejahtera. Kemudian kalau kita lihat ayat yang ketiga dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Di sini dikatakan Melkisedek itu tidak bersilsilah, tidak bersilsilah. Artinya apa? Melkisedek lebih dari seorang manusia biasa. Makanya dia bukan Sem, karena Sem mati. Sem ada silsilah. Melkisedek tidak ada. Jadi Melkisedek bukan Sem, seperti pendapat yang muncul. Kemudian kalau kita lihat dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8 dijelaskan mengenai Abraham, dia bapak leluhur, artinya tidak ada yang lebih tinggi dari Abraham. Tidak ada. Bahkan Lewi, Harun datang dari Abraham.
Iya kan? Tetapi Melkisedek telah ada sebelum mereka. Dan Abraham yang lebih tinggi dari segala sesuatu, lebih tinggi dari segala keturunan-keturunannya, Abraham ini memberikan sepersepuluh kepada Melkisedek. Ini luar biasa. Ya. Di ayat yang ke-9, kalau kita lihat imam itu dari orang Lewi. Orang Lewi mengumpulkan persepuluhan. Tetapi Lewi adalah keturunan Abraham. Nah, karena Abraham memberikan sepersepuluh kepada Melkisedek, artinya orang Lewi pun memberikan sepersepuluh kepada Melkisedek. Nah, bisa lihat di sini. Luar biasa. Luar biasa besarnya Melkisedek. Makanya disebutkan di dalam Alkitab bahwa Melkisedek itu ia hidup. Melkisedek itu hidup. Ya. Maksudnya statement ini apa? Orang Lewi atau keturunan Harun, imam-imam itu, imam-imam besar atau imam-imam dari keturunan Harun, mereka semua mati, iya kan? Tetapi Melkisedek hidup. Keimaman menurut Lewi, menurut Harun itu tidak sempurna. Mereka hanya manusia biasa. Tetapi keimaman menurut Melkisedek itu kekal. Ya, dia beda dengan manusia. Makanya Yesus dia adalah imam besar. Nah, kalau kita lihat kitab Ibrani berfokus kepada menjelaskan keimaman dari Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus dia imam besar menurut aturan mana? Kalau kita lihat Ibrani 3 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Yesus adalah imam besar. Tetapi keimamannya bukan menurut Lewi atau Harun. Karena itu tidak sempurna. Imaman Yesus Kristus menurut Melkisedek karena kekal. Ya, seperti ini. Nah, di Ibrani ayat 5, ya, Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 14 itu semuanya berbicara mengenai Melkisedek. Berbicara mengenai Melkisedek. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11 mengenai Melkisedek dikatakan banyak hal yang perlu dijelaskan. Banyak yang harus dikatakan, tetapi sulit untuk dijelaskan karena orang-orang lamban dalam mendengarkan. Artinya, penulis kitab Ibrani ingin sekali menjelaskan siapa sih Melkisedek itu, hubungannya dengan Yesus itu apa. Nah, identitas mereka itu seperti apa yang menjadi tugas mereka, bagaimana perlu untuk mengenal mereka. Tetapi karena orang yang percaya itu telah lambat dalam mendengar, pada akhirnya mengenai Melkisedek tidak dijelaskan kepada mereka. Tidak dijelaskan. Nah, Yesus, kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 12, ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, Yesus menjelaskan tentang kerajaan sorga lewat hal-hal dunia. Tetapi dia tidak bisa memahaminya. Yesus membedakan hal-hal duniawi dan hal sorgawi. Nah, makanya di kitab Yohanes dikatakan bahwa Yesus ingin katakan banyak hal kepada mereka. Ingin berterus terang kepada murid-muridnya, kepada orang Yahudi waktu itu. Tetapi mereka tidak bisa memahaminya. Bahkan di zaman Rasul Paulus pun, di zaman penulis kitab Ibrani pun, mereka belum siap. Ya, belum siap. Itu sebabnya kita perlu untuk mengetahui posisi kita hari ini. Kiranya kita ada di posisi yang dewasa. Dewasa yang ingin maju kepada perkembangan yang penuh. Baik. Di Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Ya. Dikatakan, Yesus bilang begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi, kebenaran bicara mengenai firman Tuhan. Artinya Roh Kudus, Roh kebenaran akan berbicara, akan menjelaskan, akan memimpin kita ke dalam firman untuk memahami apa yang ingin Yesus ajarkan kepada kita. Maka kiranya kita lewat mengikuti kelas-kelas pelajaran Alkitab ini
Roh Kudus, Roh kebenaran ikut menuntun dan kita bisa menuju kepada kebenaran dan kita bisa mengetahui segala rahasia yang Yesus ingin berikan kepada kita. Ya. Oke. Yohanes 16 ayat 5. Di sini juga Yesus bilang apa? Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Artinya, mengenai Bapa, mengenai firman yang terbuka, firman yang dijelaskan, itu harus tiba. Waktunya akan terjadi. Dan dengan iman, saya percaya itulah zaman sekarang. Ketika kita semua bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Banyak orang ingin menjelaskan Alkitab dengan hal-hal bukan Alkitab. Bayangkan, ingin menjelaskan Alkitab, menjelaskan firman Tuhan, tetapi tanpa firman, tanpa Alkitab. Bahkan banyak yang ingin membela Alkitab dengan kitab-kitab di luar Alkitab. Bayangkan, apakah masuk akal semuanya itu? Jadi, kita perlu kembali kepada metode yang dilakukan oleh rasul-rasul, murid-murid Yesus di zaman gereja mula-mula. Di zaman gereja mula-mula, bagaimana cara mereka menjelaskan Alkitab, menjelaskan kebenaran itu? Karena Roh Kudus, Roh kebenaran turun di zaman mereka kan? Ya, mereka menjelaskan Yesus adalah Mesias. Mereka menjelaskan Alkitab dengan Alkitab. Ya, mereka menjelaskan Yesus itu dari firman Tuhan, tidak pakai hal yang lain. Jadi kita kembali, Ibrani 6 ayat 20 dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi, saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus, dia menurut peraturan Melkisedek, dia menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, ketika kita memahami Melkisedek, maka kita bisa memahami keimaman dari Yesus Kristus. Kita bisa memahami itu. Ya. Melkisedek, dia membawa roti dan anggur. Dia membawa roti dan anggur, dan Melkisedek ini menjadi tokoh yang penting. Kalau kita lihat sedikit mengenai struktur dari kitab Ibrani, Ibrani 5-7 ini sedang menjelaskan Yesus adalah imam besar. Tetapi di tengah-tengahnya diselipkan tentang Melkisedek. Jadi Melkisedek ini menjadi bagian yang penting ketika menjelaskan keimaman Yesus Kristus. Tanpa kita mengenal Melkisedek, itu seperti hamburger, kita makan roti di bagian atas, bagian bawah, tetapi dagingnya enggak. Seperti itu. Nah, maka kita perlu mengenal Melkisedek ini. Jadi Melkisedek membawa roti dan anggur, juga membawa berkat dari Allah Maha Tinggi atau Pencipta. Melkisedek dan Yesus memiliki banyak kesamaan. Roti dan anggur ini berbicara tentang perjanjian. Jadi Melkisedek membawa perjanjian dan berkat. Itu sebabnya kalau kita lihat Melkisedek yang tidak berawal, tidak berakhir, ya, tidak berkesudahan harinya, dia yang memiliki sifat kekal. Ketika dia membawa roti dan anggur, ketika dia membawa perjanjian dan memberikan berkat kepada Abraham, pada akhirnya Abraham menerima perjanjian yang kekal sesuai dengan yang membawanya. Dia menerima perjanjian kekal dan berkat yang kekal. Ibrani 7 ayat 4 dikatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ayat yang ketujuh, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi Melkisedek itu lebih besar dari Abraham. Mazmur 110 ayat 4 dikatakan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam besar. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi sebelum Daud menjadi raja di Yerusalem, Melkisedek itu sudah menjadi raja Salem. Yerusalem artinya kota damai. Tetapi yang memiliki damai itu adalah Melkisedek itu sendiri. Jadi Melkisedek bahkan lebih besar dari Daud. Dia lebih besar dari Abraham, dia lebih besar dari Daud. Melkisedek juga lebih besar dari orang Lewi. Dia lebih besar dari Harun. Lebih besar dari Lewi. Padahal kalau kita lihat Abraham,
Daud, Musa, ini bapak bagi orang Israel. Tetapi Melkisedek lebih besar dari mereka bertiga. Lebih besar. Kemudian dikatakan begini, Melkisedek, dia dibuat menjadi sama seperti anak Allah. Artinya, Melkisedek dibuat menjadi sama seperti Yesus. Jadi, bukannya Yesus dibuat sama seperti Melkisedek, bukan. Tetapi Melkisedek dibuat apa? Sama seperti Yesus. Jadi, siapa Melkisedek ini? Untuk pemahaman kita, Melkisedek setidaknya dia merupakan tipe dari bentuk orisinal atau bentuk asli dari Yesus. Karena tidak ada yang lebih besar dari Yesus, kan? Benar ya? Tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Nah, Yesus dikatakan Yesus datang menurut aturan Melkisedek. Sekarang, aturan itu ditentukan oleh siapa? Apakah ada sosok yang lebih tinggi dari Tritunggal? Tidak ada, ya kan? Tidak ada, tidak mungkin. Jadi dikatakan Melkisedek dibuat menjadi sama, ya, menjadi sama dengan seperti anak Allah. Yang lebih besar dari Abraham, Daud, dan Musa tidak lain adalah Yesus Kristus. Jadi Melkisedek kalau kita lihat, dia adalah Raja Damai. Dia adalah Raja Damai. Ketika berbicara mengenai Raja Damai, apa yang dilakukannya adalah membawa damai atau menciptakan damai. Yesus, salah satu namanya, dia adalah Raja Damai. Yesaya, kalau kita baca di Yesaya 9 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa Yesus dia dinubuatkan datang sebagai Raja Damai. Raja Damai atau Prince of Peace, Pangeran Damai. Bagaimana Yesus menjadi Raja Damai? Bagaimana? Yesus menjadi Raja Damai sesuai dengan arti namanya. Matius 1 ayat 21, arti nama Yesus. Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Artinya apa? Yesus mengorbankan dirinya, menyelesaikan masalah dosa umat manusia, lewat mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib, sehingga ada damai antara Allah dan manusia. Kalau kita baca di dalam kitab Roma, di situ dikatakan, karena Yesus telah mati, pada akhirnya ada damai antara tembok pemisah antara Allah Bapa dan manusia itu telah diruntuhkan. Karena tembok itu telah diruntuhkan, maka tembok pemisah antara sesama itu pun telah diruntuhkan. Makanya Yesus menciptakan damai bagi semua orang. Nah, Ibrani 9 ayatnya yang ke-28 berbicara mengenai bahwa ketika Tuhan datang kembali, tidak ada hubungannya dengan dosa. Jadi kita bisa lihat bahwa bentuk asli Yesus itu apa? Bentuk orisinalnya itu apa? Bentuk orisinal dari Yesus adalah tidak ada hubungan dengan dosa dan maut. Itu bentuk orisinal Yesus. Yesus dia pada akhirnya ada hubungan dengan dosa, dia memikul dosa dan dia mati. Itu gara-gara apa? Gara-gara ingin menyelesaikan masalah manusia. Tetapi dia sendiri tidak ada dosa. Ya kan? Firman Tuhan mengatakannya apa adanya. Makanya, pada akhirnya ketika Yesus datang kembali, Ibrani 9 ayat 8, firman Tuhan katakan, dia akan kembali. Tapi tidak ada hubungannya dengan dosa. Artinya, dia akan datang kembali dalam bentuk orisinalnya. Dalam bentuk aslinya. Ya, Melkisedek, dia adalah bentuk orisinal dari Yesus Kristus. Ya, imam besar yang kekal. Dia yang memperkenalkan pohon kehidupan bagi kita. Bahkan dia sendiri adalah pohon kehidupan itu. Ibrani 7 ayat 25 sampai 27 nanti bisa baca. Jadi, setelah berbicara mengenai Melkisedek, dibicarakan tentang pekerjaan perantara atau pengantara yang dilakukan oleh Yesus. Melkisedek pada akhirnya menggambarkan Yesus Kristus yang membawa berkat El Elyon, Allah pencipta. Yesus juga menjadi pengantara antara Bapa di surga dan manusia. Makanya Melkisedek membawa perjanjian dan berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Maka kesimpulannya adalah begini.
Ada berkat melalui imam besar yang kekal. Lewat El Elyon, nama Bapa yang Yesus perkenalkan. Ya, Yesus perkenalkan. El Elyon adalah nama Bapa yang Yesus perkenalkan. El Elyon ini menunjuk kepada Allah pencipta, Allah dari kemenangan, Allah dari kemenangan. Inilah yang menjadi berkat bagi kita yang percaya dan menantikan Tuhan yang datang kembali. Kiranya kita bisa menjadi orang-orang yang terpisah dari dosa. Kenapa? Karena Tuhan ketika dia datang kembali tidak ada hubungannya dengan dosa. Jika kita ada dosa, maka Tuhan yang datang kembali tidak akan ada hubungannya dengan kita. Makanya kita harus senantiasa hidup dalam terang firman-Nya. Yang kedua, ada berkat bagi mereka yang menjaga tanah yang Allah janjikan. Nah, ini yang um, Allah berikan kepada Abraham. Ini yang Allah berikan kepada Abraham. Maka ketika Abraham menjaga tanah perjanjian itu, dia menerima berkatnya. Hari ini kiranya kita pun bisa menjaga tanah perjanjian itu. Nah, hari ini tanah perjanjian tersebut bicara tentang apa? Bicara tentang hati kita. Hati kita, mari kita menjaga hati dan pikiran kita. Apa yang ada dalam pikiran kita, hati kita, ya, itu otomatis akan bisa ada di pikiran orang-orang sekitar kita. Makanya pikiran kita, hati kita, kiranya tidak dipenuhi oleh hal-hal yang lain selain daripada Tuhan, perjanjian Tuhan. Apa yang menjadi raja atas kita? Apa yang menjadi raja atas tanah kita? Kiranya Yesus Kristus saja yang menjadi raja atas hati kita, tanah hati kita, dan atas kehidupan kita. Kiranya kita terus menerima berkat Elyon ini. Amin. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami. Ada yang tidak dipahami? Mau ditanyakan? Belum ada Mas Andi. Baik, semoga berkat Elyon menyertai kita semua dan hati kita terus diisi dengan sukacita dari Bapa. Baik, uh, kita terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Sekali lagi maaf tadi kita terlambat mulai. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah langit di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih, Sani.